Selamat datang di sesi pembahasan kita. Coba bayangin deh, gimana kalau Anda punya asisten pengajar super cerdas? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas panduan praktis buat para pendidik, khususnya soal gimana caranya pakai AI kayak game ini buat mengubah suasana kelas. Soalnya gini, AI itu udah bukan lagi konsep masa depan atau fiksi ilmiah. Ini adalah alat canggih yang bisa Anda pakai sekarang juga. Yuk, kita lihat gimana AI bisa jadi asisten andalan Anda buat bikin proses belajar jadi jauh lebih inovatif. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita mulai dari dasarnya dulu, AI di kelas. Terus kita bahas yang penting banget, yaitu gimana cara pakainya secara aman dan bertanggung jawab. Habis itu, kita masuk ke bagian seru, yaitu cara ngobrol sama Gemini layaknya seorang pro. Lanjut, kita lihat contoh-contoh praktisnya, dan terakhir kita kenalan sama satu alat super buat riset. Siap? Yuk kita mulai. Oke, kita langsung aja masuk ke bagian 1. Sebenarnya, apa sih yang kita maksud pas kita bilang AI? Gampangnya gini, AI itu intinya adalah ilmu yang ngajarin mesin buat niru cara manusia berpikir dan belajar. Jadi mesinnya tuh nggak cuma diprogram buat satu tugas spesifik aja, tapi dia bisa belajar sendiri dan beradaptasi seiring berjalannya waktu. Keren kan? Nah, penting juga buat kita tahu kalau AI itu ada beberapa jenis utama. Paling dasar itu namanya machine learning. Di sini sistem belajar secara mandiri dari data. Di atasnya ada yang namanya large language models, yang khusus dilatih buat ngerti dan ngasilin bahasa manusia. Dan yang lagi heboh sekarang namanya generative AI. Nah, ini yang bisa bikin konten baru, misalnya teks, gambar, bahkan audio. Oke, sekarang kita udah tahu AI itu apa. Tapi, secanggih apapun teknologinya, kita harus pakai dengan bijak kan? Nah, di bagian kedua ini, kita bakal bahas dua tantangan utamanya, yaitu soal bias dan akurasi. Tantangan pertama, dan ini besar banget, adalah bias. Coba bayangin, kalau data yang dimakan sama AI itu udah bias dari sananya, ya outputnya juga bakal bias. Ada istilah sampah masuk, sampah keluar. Nah, ini berlaku banget di sini. Kalau kita nggak hati-hati, di kelas ini bisa bahaya. Bisa-bisa malah memperkuat stereotip. Tapi tenang, ada kabar baiknya. Justru disinilah peran kita sebagai pendidik jadi krusial banget. Kita bisa kok ngatasin bias ini. Caranya? Dengan selalu bersikap kritis, rajin mengevaluasi alat AI yang kita pakai, dan yang paling penting, ngajarin siswa kita buat melakukan hal yang sama. Jadi ini bukan cuma soal pakai teknologi, tapi gimana kita memakainya dengan cerdas. Oke, selain bias, ada lagi nih tantangan besar lainnya. Istilahnya unik, yaitu halusinasi. Ini tuh kondisi di mana AI dengan penuh percaya diri ngasih kita informasi yang salah total atau bahkan ngarang. Jawabannya mungkin kedengaran meyakinkan dan masuk akal, tapi pasti cek faktanya ngaco. Terus gimana dong cara ngatasinnya? Gampang, pakai aja kerangka AAA. Tiap kali dapat jawaban dari AI, selalu cek 3 hal ini. Pertama, akurat nggak faktanya? Coba verifikasi ke sumber lain. Kedua, layak nggak buat siswa Anda? Dan ketiga, sesuai nggak sama pertanyaan atau perintah awal kita? Intinya satu, jangan pernah telan mentah-mentah. Selalu verifikasi. Oke, kita udah tahu risikonya, kita juga udah tahu cara ngeceknya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru dan paling penting, yaitu belajar skill nomor 1 buat naklukin AI. Seni membuat prompt atau instruksi yang efektif. Itu ya gampangnya adalah perintah atau pertanyaan yang kita kasih ke AI. Kualitas prompt kita itu nentuin banget kualitas jawaban yang bakal kita dapat. Anggap aja kita lagi ngobrol sama asisten yang super pinter tapi juga super literal. Jadi kuncinya adalah harus jelas dan detail. Nah, biar gampang, ada nih kerangka yang bisa kita pakai, namanya PARTS. Anggap aja ini resep atau checklist biar prompt kita jadi mantap. Kita kasih tahu AI-nya, siapa personanya, apa aim atau tujuannya, siapa recipients atau audiensnya, gimana tim atau nadanya, dan terakhir, gimana structure atau format output yang kita mau. Lengkap. Nah, ini dia bedanya. Coba lihat, prompt yang dasar dan singkat ya jawabannya juga bakal umum banget. Tapi, pas kita pakai kerangka PARTS, kita ngasih konteks yang super kaya. Hasilnya, AI bisa ngasih output yang jauh lebih spesifik, jauh lebih berguna, dan pastinya kualitasnya jauh lebih tinggi. Oke, teorinya cukup. Sekarang waktunya praktik. Yuk kita lihat beberapa contoh konkret gimana Gemini bisa bantu kita ngemat banyak waktu dan bikin pelajaran di kelas jadi makin seru. Misalnya nih, contoh pertama, sering kan kita dapat dokumen atau jurnal akademik yang tebal dan panjang? Nah,
Daripada baca berjam-jam, cukup unggah aja dokumennya ke Gemini, terus minta dia bikinin ringkasan poin-poin pentingnya. Ini benar-benar motong waktu persiapan banget loh. Contoh kedua, merencanakan kurikulum. Kadang kita buntu kan cari ide? Nah, pakai aja Gemini sebagai teman brainstorming. Kita bisa minta dia bikinin draft kerangka kurikulum, lengkap sama tujuan pembelajarannya, tema-tema kuncinya, sampai ide buat penilaiannya. Jadi kita nggak mulai dari nol. Contoh ketiga, dan ini favorit banyak guru, bikin kuis. Butuh kuis cepat buat ngecek pemahaman siswa? Gampang banget. Tinggal kasih perintah ke Gemini, sebutin topiknya. Buat anak kelas berapa? Mau berapa soal? Dalam hitungan detik, kuisnya jadi. Praktis banget. Nah, selain Gemini yang sifatnya lebih umum, ada satu lagi alat super canggih yang khusus dirancang buat riset. Namanya Notebook LM. Anggap aja ini asisten riset pribadi Anda. Cara kerjanya gini, Anda bisa unggah semua materi riset atau bahan ajar Anda ke sana, bisa PDF, link website, apa aja. Nah, Notebook LM akan mempelajari semua materi itu dan jadi semacam ahli virtual. Bedanya, dia cuma akan jawab pertanyaan berdasarkan sumber yang Anda kasih. Dan yang paling penting, data pribadi Anda aman. Dan kemampuannya ini luar biasa. Dia bisa bikinin ringkasan audio kayak podcast, bisa bikin panduan belajar instan lengkap dengan kuis, dan istilah penting, bahkan bisa bikinin mind map buat visualisasi. Semuanya murni dari dokumen yang kita kasih. Jadi, ini benar-benar mengubah materi yang tadinya statis jadi sumber belajar yang hidup dan interaktif. Oke, jadi kita udah bahas banyak hal hari ini ya. Mulai dari apa itu AI, gimana cara pakainya dengan bertanggung jawab, sampai kenalan dengan alat-alat canggih kayak Gemini dan Notebook LM yang bisa banget ngebantu tugas kita. Pada akhirnya, semua ini kan bukan soal teknologinya semata, tapi soal gimana kita sebagai pendidik bisa pakai alat ini buat membuka pintu-pintu kreativitas baru di kelas. Jadi sekarang pertanyaannya kembali ke Anda. Dengan semua alat dan kerangka kerja ini, apa hal keren pertama yang akan Anda ciptakan untuk menginspirasi siswa-siswa Anda? Jangan takut buat mulai bereksperimen.